Sekarang saya mau tanya nih semua. Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Menghadirkan dunia yang adil, yang dibimbing oleh nilai-nilai Allah SWT, itulah sumbangan terbesar dari Rasulullah SAW untuk umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, la hawla wa la quwata illa billah. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang lagi rame ya, menjadi heboh ketika ada seorang putri proklamator ya, Bung Karno menyatakan bahwasanya tidak ada peran Nabi Muhammad dalam kemerdekaan Indonesia dan membanding-bandingkan perannya Soekarno dengan Nabi Muhammad SAW, lalu mengatakan hal-hal yang menyinggung perasaan kaum muslimin. Bagaimana sesungguhnya hukum menyamakan manusia atau pahlawan nasional dengan kedudukan Rasulullah SAW? Apakah pantas, boleh atau tidak boleh? Ya, bagaimana sesungguhnya ketika seorang yang menyatakan diri dia sebagai muslim atau muslimah lalu melakukan hal tersebut? Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Di dalam Al-Quran, Allah menyebut Nabi Muhammad SAW, beliau itu adalah seorang Rasul. Namun bukan sembarangan Rasul. Kedudukan Rasul saja, utusan Allah itu sudah sangat mulia, sangat tinggi ya. Apalagi di dalam Al-Quran dikatakan wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ya. Nabi Muhammad bukan sekedar Rasul biasa. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 40 diterangkan juga wa makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukan salah seorang dari, bukan hanya dia seorang manusia biasa ya, salah seorang dari kalian, tapi beliau lebih daripada itu adalah Rasul Allah, utusan Allah dan penutup para nabi ya. Di dalam ayat yang lain surat Al-Fatah ayat 29 Nabi Muhammad SAW dijelaskan siapa sosok beliau. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, dan seterusnya. Muhammad adalah utusan Allah. Sebagai utusan Allah, sebagai pembawa risalah rahmatan lil alamin, sebagai uswah, sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Subhanallah. Ketika kita menyebut nama Muhammad SAW, berarti kita sedang menyebut nama manusia yang paling agung, paling mulia dan paling besar di antara seluruh manusia ya. Namanya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dzikrak, sungguh kami telah meninggikan penyebutan namamu wahai Muhammad. Tidak sah ya penyandingan nama lain makhluk dengan nama Allah kecuali hanya Nabi Muhammad SAW saja. Dalam azan, dalam syahadat kita, Nabi Muhammad bukan hanya sekedar Nabi, bukan hanya sekedar Rasul, bukan hanya seorang pemimpin besar, bukan seorang pahlawan, tapi beliau bagi umat Islam adalah segala-galanya, karena beliau adalah uswatun hasanah, teladan yang sempurna yang mencerminkan agama ini ya. Agama ini intisarinya, substansinya ada pada diri Rasulullah SAW. Setiap ucapannya, tindakannya, perilakunya, maka semua apa yang diucapkan Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang difikirkan oleh Rasul, apa yang ditetapkan oleh Rasulullah, itu menjadi sunnah bagi kaum muslimin untuk diteladani dan ditiru ya. Maka kitab-kitab hadis semua merekam itu semua ya. Puluhan ribu hadis itu ditulis oleh para ulama untuk menggambarkan dan menghadirkan sosok Rasulullah SAW. Beliau adalah manusia yang paling mulia. Tidak ada yang mulia lebih dari Rasulullah, siapapun. Dan Nabi SAW tidak bisa dibandingkan dengan siapapun di atas muka bumi ini.
Tidak bisa dibandingkan dengan siapapun di atas muka bumi ini. Tidak bisa dibandingkan siapapun dia. Tidak ada pemimpin yang hebat dalam sejarah melebihi Rasulullah SAW. Bukan hanya keyakinan, tetapi ini merupakan fakta. Ya, Bung Karno sendiri mengatakan, ya, dalam peristiwa ketika beliau memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau sedang berada di Kairo, ya, beliau minta kepada Duta Besar Republik Indonesia di Kairo untuk memutar film tentang Salahuddin Al-Ayyubi, pemimpin hebat dalam sejarah Islam yang menghalau dan mengusir tentara salib dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa. Beliau berkomentar, meskipun Salahuddin adalah pemimpin hebat dalam sejarah, tapi tidak ada pemimpin yang lebih besar, tidak ada pemimpin yang lebih hebat dalam sejarah ini kecuali Nabi Muhammad SAW. Muhammad adalah pemimpin terbesar. Meskipun banyak pemimpin-pemimpin hebat dalam sejarah manusia, tapi Muhammad adalah SAW pemimpin terbesar dan paling hebat dalam sejarah manusia, termasuk dirinya. Bagaimana Bung Karno ketika datang, ya, menunaikan ibadah haji tahun 55, diundang oleh Raja Arab Saudi. Ketika selesai ibadah haji, beliau berkenan, ya, dengan undangan raja untuk berziarah ke Masjid Nabi, Masjid Nabawi, dan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Beliau minta ditunjuki di mana makam Rasulullah. Oh, di sebelah sini. Selesai dari Raudah, beliau sholat sunnah, ya, di Raudah Asy-Syarifah, ya, yang letaknya antara mimbar dan makamnya Rasulullah. Beliau beranjak dari Raudah menuju tempat ziarah makam Nabi. Beliau tidak bangkit dan tidak berdiri. Beliau jalan sambil duduk bersila, sambil merangkak. Dan dia lepaskan semua tanda pangkat-pangkat kebesarannya seorang Bung Karno, pemimpin revolusi, pemimpin besar bangsa Indonesia. Itulah penghargaan, itulah penghormatan sosok Bung Karno, ya, Bapak Proklamator Republik Indonesia ini, yang begitu memuliakan dan mengagungkan. Dia tidak menganggap dirinya sebagai sesuatu yang hebat di hadapan Rasulullah. Dia lepaskan pangkatnya, kebesarannya, dan dia jalan sambil duduk, ya, menuju tempat makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun Muslim yang berziarah ke makam Nabi pasti akan merasakan keluar, ya, berderai, berlinang air mata ketika dia berziarah ke makam Rasulullah SAW, merasakan keagungannya Rasulullah SAW. Itulah yang dirasakan oleh Bung Karno. Maka innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah saja, ya, malaikatnya saja bersolawat untuk Nabi kita Muhammad SAW. Sosok yang begitu mulia, yang tidak bisa kita gambarkan dengan kata-kata. Akhlaknya, kepribadiannya, kepemimpinannya, kesalehannya, ibadahnya, ketatanegaraannya, kenegarawanannya, kepemimpinannya untuk dunia ini, menghadirkan dunia yang adil, yang dibimbing oleh nilai-nilai Allah SWT. Itulah sumbangan terbesar dari Rasulullah SAW untuk umat manusia. Bahkan Nabi menyatakan, ana sayyidu waladi Adam, akulah pemimpin seluruh anak Adam yaumal qiyamah, wa ana awwalu man yanshaqqu anhul qabru yaumal qiyamah. Aku adalah orang yang pertama kali bangkit dari alam kubur. Wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyafa'in. Aku adalah orang yang pertama yang memberikan syafaatnya itu diterima, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu, beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam, bukan pemimpin bangsa Indonesia, seluruh manusia di muka bumi ini. Itu pemimpinnya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Wala fakhr, dan saya tidak sombong. Wa ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu, ya wala fakhr. Aku yang nanti keluar dari kubur pertama kali, aku tidak sombong. Wa biyadi liwa'ul hamdi yaumal qiyamati wala fakhr. Dan di tanganku ada panji bendera pujian Allah di hari kiamat, dan aku tidak sombong. Ma min nabiyyin yauma idzin adamu faman siwahu illa tahta liwa'i. Semua nabi, tidak ada satu nabi pun, ya, pada hari kiamat nanti, mulai dari Adam sampai seterusnya ke bawahnya, kecuali mereka berlindung dan bernaung di bawah panji yang aku bawa di hari kiamat. Bayangkan, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliaulah pemimpin seluruh anak Adam, pemimpin umat manusia
yang mana seluruh nabi dan rasul akan bernaung di bawah panjinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya berharap untuk mendapatkan syafaat dan pertolongan Nabi kita Muhammad SAW. Maka itu kita sebagai muslim harus punya adab, harus punya nilai norma bagaimana kita memuliakan Rasulullah SAW. Ya, kalau ada yang berani membanding-bandingkan sosok Nabi Muhammad SAW dengan selainnya, dengan manusia biasa yang banyak dosa, yang banyak salah, banyak khilaf, ya, tentu adalah perbuatan yang tidak beradab, alias perbuatan yang biadab. Harus dikasih pelajaran adab, harus diperingatkan, ya, dan ini bisa merusak syahadatnya kepada Rasulullah SAW. Sebab syahadat itu dua, asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menghina, melecehkan, merendahkan martabat Rasulullah SAW, membandingkan Rasulullah dengan manusia biasa yang banyak salah, khilaf dan dosa, itu bisa merusak syahadatnya yang kedua, yaitu syahadat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.